بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syarted Aceh 96,1 FM dan Radio Kan 106,1 FM. Mudah-mudahan pertemuan kita di sore hari ini adalah pertemuan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang kita harapkan mendapatkan keridhaan dari Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh saudara Iqbal, pada sore hari ini kita akan membahas kiat yang ke-9, yaitu takutnya akan datangnya ajal secara tiba-tiba. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Radio Syarted Aceh 96,1 FM, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan mewaspadai datangnya ajal yang tiba-tiba. Jika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa secara mendadak ketika sedang bermaksiat, terhalanglah dia dari kenikmatan akhirat yang dia angan-angankannya. Apabila ini terjadi, alangkah besarnya kerugian yang dia derita, dan alangkah pahit dan sulitnya. Akan tetapi yang mengetahuinya secara persis hanyalah orang yang pernah merasakannya. Dalam sebuah kitab klasik tercantum, wahai orang yang tidak bisa memberi rasa aman kepada dirinya sendiri, meski hanya sekejap mata, dan tidak pernah bergembira sehari penuh, waspadalah dan waspadalah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bersama, tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali mereka akan mati. Apakah dia siap ataukah dia belum siap? Apakah dia sudah membekali dirinya dengan ketaatan dan ibadah, atau dia belum membekali sama sekali? Allah menyebutkan di dalam ayatnya, walikulli ajalin kitab. Bagi tiap-tiap masa ada kitab yang tertentu. Dan juga Allah mengatakan walikulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula dia dapat memajukannya. Inilah ayat yang sebenarnya adalah pukulan yang sangat keras untuk kita semuanya. Yang Allah mengkhabarkan kematian tidak menunggu untuk kita bertaubat. Kematian tidak menunggu untuk kita menjadi orang yang baik. Kapan waktu Allah menakdirkan kita mati, maka di situ dia akan mati. Maka tentunya seseorang akan mati bagaimana kebiasaan hidupnya. Ketika memang kesehariannya adalah orang yang mengerjakan sholat, kesehariannya adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, kesehariannya adalah orang-orang yang berbuat amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka tentunya insya Allah barang tentu ketika Allah mencabut nyawanya, dia dalam keadaan kebiasaan apa yang telah dia lakukan. Namun ketika seseorang kebiasaan hidupnya dengan maksiat kepada Allah, dengan berzina, minum khamar, menghisap narkoba, atau mengkonsumsi narkoba, atau yang semisalnya, maka kalau itu sudah menjadi kebiasaannya, maka kita khawatir dia akan mati juga dalam keadaan demikian.
Dan itu kita lihat sendiri. Kita dengar di berita ada orang tiba-tiba mati di hotel. Ya, dan bersamanya ada wanita yang dia berzina, tidak memakai pakaian, atau terkadang dia mati di diskotik. Ya, bersama minuman keras. Ada orang mati yang sedang di panggung, sedang bernyanyi, dan semisalnya. Di dunia saja Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menampakkan kepada manusia yang tadinya dia tidak ada yang pernah tahu dia bermaksiat. Ya, tidak ada yang tahu dia sedang berbuat hal-hal yang dibenci. Tapi tiba-tiba dia meninggal, diketahui, diberitakan, diinformasi, diketahui oleh seluruh masyarakat. Ada orang yang mati di hotel bersama seorang wanita. Ini merupakan sesuatu yang harus kita khawatirkan, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat. Kalau seandainya kematian itu selesai urusan kita, ya sudah, tidak ada yang mengerti, tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pembalasan dan semisalnya, maka sudah selesai urusan kita. Tetapi masalahnya ini semuanya akan dituntut di hadapan Allahu Rabbul Alamin. Ya, oleh karena itu jangan pernah coba-coba mendekat dengan dosa dan maksiat. Dan yang lebih menyakitkan orang-orang yang dia hidupnya di atas ketaatan, beramal soleh, berbuat kebajikan dan semisalnya. Namun subhanallah dia berusaha mendekati dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, kemudian di detik itulah Allah mencabut nyawanya. Oleh karena itu waspada. Seperti yang telah diingatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, waspada. Manusia, siapapun tidak akan tahu kapan maut menjemputnya. Bisa jadi seseorang merasa sehat dan kuat, bahkan ia merasa dirinya akan hidup dalam masa yang lama. Tetapi tiba-tiba saja maut menjemputnya. Ya, dia keluar dari rumahnya, seperti yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dia keluar dari rumahnya mengendari mobilnya sendiri. Ya, dilepas oleh istri dan anak-anaknya dengan senyuman. Tetapi sadarkah, tidak sedikit dari manusia di malam hari ternyata yang membawa pulang dia ke rumahnya adalah mobil jenazah. Ya, tubuh yang sudah kaku. Ya, dan keluarga yang tadinya mengantar dengan kebahagiaan, ya, menyambut dengan kesedihan. Itulah potret dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Yang seharusnya ketika Allah memberikan kita akal, dan Allah juga telah mengkhabarkan dalam ayat-ayatnya, seperti ayat yang saya sebutkan tadi, dan juga di lingkungan di sekitar kita, atau dari apa yang telah kita lihat atau kita dengar, ya, bagaimana tragisnya kematian orang-orang. Nah, kalau seandainya ini tidak cukup menjadi pelajaran untuk diri kita, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, apalagi yang mau kita tunggu? Dan ini merupakan kiat yang sangat besar. Ketika kita akan berbuat maksiat, ketika kita akan melakukan sebuah dosa, kita tanamkan dalam hati kita. Ini kalau seandainya saya berbuat dosa A, seandainya saya berbuat ini, istri saya di rumah tidak tahu, keluarga saya tidak tahu. Tiba-tiba malaikatul maut mencabut nyawa saya dalam keadaan saya sedang bermaksiat. Di dunia seluruh manusia mengerti tahu. Ternyata ini yang saya buat. Ini yang menutup kematian saya. Dan di akhirat tentunya akan lebih membuat dia sengsara. Ya. Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, jika engkau berada di pagi hari, maka jangan tunggu sampai sore hari. Dan jika engkau di sore hari, maka jangan engkau menunggu sampai besok hari. Inilah kalimat yang sangat indah
Kalimat yang cukup sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat besar. Memiliki makna yang sangat agung. Di mana seseorang jangan menunggu sampai datangnya waktu sore. Karena waktu sore itu belum tentu miliknya. Apalagi sampai besok pagi. Ya, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, kematian tidak mengenal apakah kamu sedang sakit ataukah tidak sakit. Kematian tidak mengenal antara tua dan muda. Kematian tidak mengenal apakah Anda keluar dari rumah Anda ataukah Anda tidak keluar dari rumah Anda. Anda duduk di rumah Anda, tiba-tiba lemari jatuh, mati. Ya, Anda tidur di kamar Anda, tiba-tiba ya roboh daripada plafon rumah Anda, ternyata di atasnya ada ular, ditelan Anda. Ya. Atau Anda berada di kamar Anda ke toilet, kemudian kepleset, terbentur kepala Anda. Jadi nggak ada jaminan kematian itu kita harus keluar dari rumah, kita harus berkendaraan, kita harus berpergian. Kapanpun kematian itu akan bisa menghampiri kita. Nah, kalau seandainya kematian itu kita sadar akan menghampiri kita kapan saja, maka berusahalah untuk terus berbuat kebajikan dan ketaatan. Agar supaya ketika Allah mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan berbuat ketaatan kepadanya. Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya dengan kedatangan ajal dan dekatnya ajal tersebut. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari atau Al-Imam Tirmidzi dalam jami'nya, di mana Nabi SAW mengatakan, "Aktsiru dzikra hadhimul ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Apa itu pemutus kelezatan? Kita nggak bisa lagi makan enak, kita nggak bisa lagi tidur di rumah yang indah, kita tidak bisa lagi mengendari kendaraan, kita tidak bisa lagi nongkrong, dan semisalnya dari kenikmatan-kenikmatan di dunia ini terputus dengan apa? Kematian. Lah kalau seandainya kuburnya menjadi taman dari taman surga, maka dia berpindah dari satu kenikmatan kepada kenikmatan yang lainnya. Tapi kalau seandainya kuburnya itu menjadi lubang dari lubang neraka, maka kenikmatan yang semu yang dia jalani dalam kehidupan di dunia ini berpindah kepada kesengsaraan yang selama-lamanya. Iyadzan billah. Sebab mengingat kematian akan menjauhkan seorang hamba dari perbuatan dosa. Ya, oleh karena itu, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita merasakan sesuatu dalam qalbu kita, malas untuk beribadah, malas untuk mendengar ilmu, malas untuk membaca Al-Quran, malas untuk berzikir, maka ya di antara cara untuk menambah keimanan kita, ya datangilah kubur. Datangi kubur. Ya, karena dengan kita mendatangi kubur akan mengingatkan kita kepada kematian. Ketika mengingatkan kita kepada kematian, maka ya insya Allah orang yang berakal dia akan mempersiapkan dirinya akan perjalanan yang panjang tersebut. Atau sekali-sekali kita main ke rumah sakit, masuk ke ruang yang dimana memang orang-orang ya mengalami sakit yang parah. Kita lihat bagaimana ketika dia dicabut nyawa oleh malakatul maut, bagaimana sakitnya, ya bagaimana ngerinya. Dan ini insya Allah adalah hal yang sangat penting ya untuk menggugah kalbu kita yang sudah mengeras ini, untuk menggugah hati kita agar bisa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya kita hidup dari satu kafe ke kafe yang lain setiap hari, ya dari satu tongkrongan ke tongkrongan yang lainnya, dari satu potongan video ke potongan video yang lainnya, dari satu film ke film yang lainnya, maka kita akan semakin terlena dengan kehidupan dunia ini dan kita semakin lupa kalau seandainya kematian itu akan mendatangi kita tiba-tiba. Saya mendengar satu kajian ya
mungkin di setel Radio Siar Tauhid Aceh beberapa waktu yang lalu dari pengajian Ustadz Firanda hafizahullahu ta'ala, ada seorang anak, dia mempunyai seorang orang tua yang mana orang tuanya terus bermaksiat. Kemudian tiba-tiba dia jatuh sakit. Ya, di tengah kesakitan, ya, dia meminta untuk didatangkan Al-Quran. Sehingga anaknya sangat bahagia. Ini orang tua saya dengan sakit ini mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk dia. Bisa bertobat kepada Allah di akhir hayatnya dalam keadaan dia sudah tua renta dan sakit-sakitan. Setelah dia memegang Al-Quran tersebut, ternyata dia ludahi Quran tersebut. Kemudian dia berkata, sesungguhnya aku mengkufuri kitab ini. La haula wa la quwata illa billah. Kenapa para hadirin? Hatinya sudah bergerak dengan maksiat. Hatinya sudah begitu gelap. Cahaya keimanan, cahaya ya Allah sulit masuk ke dalam kalbunya. Sementara kekuatan syaitan itu semakin ya menguasai dirinya. Sehingga di masa hayatnya dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, bukan perbuatan yang mengeluarkan dari Islam, namun di akhir hayatnya sisa-sisa tenaga yang dia punya, yang seharusnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, yang seharusnya dia banyak beristighfar dari apa yang telah dilalui dalam kehidupannya, ternyata dia mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran, kalimat-kalimat yang bisa membuat dia murtad dari agama ini dan mati dalam keadaan kondisi demikian. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga tidak ada jaminan, saudara-saudaraku, tidak ada jaminan. Jopreh sakit le, dia sakit baru kesemayang. Jadi nasihat pokok jipu yang nak taju juku bloh jupu yang awak aku le. Kita sakit dengan kamangat nyo sanggar mati lo kaju kesemayang. Kaju putoro ko nyo Allah. Ya, nyo ada mai ele yo karak mati, sakit kena rumah sakit belum man. Ya kabul kapunuh lah badan. Kuprehnya. Kalau seandainya itu bisa terjadi kepada Anda dicabut nyawa dikarenakan sakit Anda, tetapi nggak ada jaminan Anda bisa akan menjadi orang yang bertaubat. Hati Anda sudah begitu kotor, hati Anda sudah begitu gelap, dan ditambah fisik yang lemah, ditambah dengan besarnya godaan syaitan, sehingga menutup kematiannya dengan kejelekan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kehidupan inilah kehidupan perjuangan, saudara-saudaraku. Hidup ini merupakan jihad. Ya, walaupun jihad itu bukan hanya sebatas memerangi orang-orang kafir yang memerangi muslimin, tetapi jihad bagaimana kita menjihadi diri kita untuk bisa selalu taat sama Allah. Ya, menjihadi diri kita untuk menjauhi dari dosa dan maksiat yang dibenci oleh Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kepada saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya, dan mungkin ada yang tersisa dari waktu. Ya, kita jawab ya soal di sore hari ini. Barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan Ustadz, kami ucapkan. Dan semoga kita semua bisa mengambil pelajaran sekaligus hikmah dari apa yang telah Ustadz sampaikan tadi. Barakallahu fikum. Tetap bersama kami di Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dan Radio Alkan 106,1 FM. Kami akan segera kembali. 96,1 FM Radio Syiar Tauhid Aceh dan 106,1 FM Radio Alkan masih dalam program acara kajian interaktif kita pada sore hari ini, dan masih membahas tentang takutnya akan datang ajal secara tiba-tiba. Masih bersama Ana Muhammad Iqbal dan juga Ustadz Haris Abu Naufal. Dan tentunya kita mengajak partisipasi antum semua untuk dapat bergabung di SMS dan juga WhatsApp di nomor 0852 14142314. Mungkin untuk menjadi pertanyaan pertama untuk hari ini, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, bagaimana langkah atau tips agar kita dapat meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Ta'ala? Barakallahu fikum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa tips agar kita bisa semakin tertanam rasa takut kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, "Ana a'lamukum billahi wa atqakum." Saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian semuanya. Ya, karena apa? Karena a'lamukum billah. Karena saya adalah orang yang paling mengenal Allah. Jadi agar supaya kita bisa menjadi orang yang selalu takut kepada Allah, maka di antara caranya adalah dengan cara yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah tersebut? Tentunya cara kita mengenal Allah dengan apa yang telah Allah kenalkan dirinya. Allah mengenalkan dirinya dalam Al-Quran, dari hukumnya, dari syariatnya, dari keagungannya, dari kebesarannya. Begitu juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memperkenalkan diri Allah kepada kepada kita semuanya. Maka dengan menuntut ilmu agama, mempelajari hukum-hukum Allah melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan cara di antara cara-cara yang paling baik untuk tertanam rasa takut kita kepada Allah. Kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, lingkungan adalah sesuatu yang paling urgen di dalam seseorang menjaga ketaatan kepada Allah. Ya, dan maksud daripada lingkungan adalah teman-teman. Teman itu sangat memberikan pengaruh pada seseorang. Ya, teman yang baik, maka insya Allah dia akan menjadi baik. Tapi kalau dia bergaul dengan teman-teman yang jelek, maka kita khawatir akan menggiring dia kepada kejelekan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, permisalan antara jalisus salih wa jalisus su. Rasulullah permisalkan dengan orang yang bersahabat dengan orang yang baik dengan orang yang jelek, itu seperti orang yang mereka bergaul dengan orang yang pandai besi dengan orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi. Walaupun dia tidak ikut mengelas besi, tetapi serpihan-serpihan dari las besi tersebut akan mengenai bajunya. Ya, nah begitu juga ketika dia tidak membeli minyak wangi, namun ketika dia berteman dengan orang penjual minyak wangi, ya disemprot minyak wangi, di lain sebagainya, akan terkena bajunya. Dan ini sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Maka carilah, sabarlah untuk bersahabat dengan orang-orang yang baik. Dan itu sebagai bukti tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seseorang. Dan begitu juga sebaliknya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu perkara yang kita khawatirkan. Ya, tidak ada teman yang baik yang mengingatkan kita. Ini sesuatu yang kita khawatirkan. Setiap saat kita berbicara, setiap saat kita berkomunikasi dengan manusia, ya pasti toh ada kesalahan-kesalahan di situ yang kita lakukan. Tetapi tidak ada satupun orang yang menasihati kita, tidak ada satupun orang yang mengoreksi kita. Ini kita khawatir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kebaikan kepada kita. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita teman yang baik yang selalu memberikan masukan dan nasihatnya untuk kita supaya kita bisa berubah. Ya. Tetapi nikmat itu tidak kita jadikan sebagai nikmat. Kita selalu melawan, kita selalu membantah, kita selalu tidak menerima dari nasihat-nasihat dan petuah-petuah dari teman-teman kita. Sehingga mereka sudah mengangkat tangannya.
Sudah tidak pernah lagi meluruskan kita. Ini sesuatu yang wajib untuk kita khawatirkan. Ini sesuatu wajib untuk kita mengoreksi diri kita. Ya, karena Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, syarrun nas manzilatan yaumil qiyamah, orang yang paling jelek kehidupannya kelak di yaumil qiyamah, kedudukannya, orang yang mana manusia menjauhinya dikarenakan jeleknya lisannya. Saya nggak mau pergi sama dia, saya nggak mau ngobrol sama dia, saya nggak mau menasihati dia. Karena setiap saya ngobrol dengannya, setiap saya menasihatinya, setiap saya kasih masukan kepadanya, dia akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Sehingga manusia mulai menjauh darinya. Ini hal-hal yang para hadirin dan hadirat sahabat pendengar Radio Siar Tauhid Aceh 96,1 FM yang harus kita waspadai. Ketika kita menjadikan teman itu sebagai hal yang akan membantu kita untuk istiqomah dan mengingat Allah, maka ketika teman-teman yang baik itu menjauh dari kita atau kita menjauh darinya, ini merupakan tanda-tanda ya awal daripada kejelekan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab.